Hai Guan Pra, ini adalah salah satu pertanyaan yang pertanyaan besar dalam kepala gue yang gue juga terus coba pelajari dan coba cari tahu. Dan disebabkan juga karena gue kan tinggal di Indonesia ya yang kental sekali dengan agama gitu. Pertanyaan gue ini untuk mungkin orang-orang yang merasa dirinya itu sangat dekat dengan Tuhan gitu, ahli ibadah, rajin ibadah gitu ya, atau misalkan ya yang sangat konsisten gitu dalam ibadah dan hubungannya dengan Tuhan. Ada 3 poin yang gue itu ngerasa nggak paham mengapa orang-orang yang terlihat dekat sama Tuhan gitu ya, yang merasa merasa selalu mengelilingi dirinya dengan konsep-konsep atau praktek-praktek ibadah gitu. Tapi mengapa tidak bisa menyentuh 3 poin ini? Sebenarnya buat gue tuh hubungan seseorang sama Tuhannya tuh privacy gitu. Agama tuh privacy buat gue ya. Jadi memang gue kalau misalkan kenal orang atau cara gue melihat dan menilai manusia tuh nggak dari agamanya gitu. Kayak gue tuh akan berfokus ke moralnya dia gitu, bagaimana dia memperlakukan dirinya, memperlakukan manusia lain, bagaimana dia ke alam dan ke semesta gitu. Karena menurut gue itu lebih bisa dan lebih bermanfaat kalau gue kritisi gitu. Poin yang pertama ya, gue merasa mengapa orang yang sangat dekat dengan Tuhan itu tidak mempengaruhi kedamaian batinnya, tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi vibes-nya gitu, tidak mempengaruhi, ya tidak bisa menciptakan kedamaian dalam diri gitu, dalam jiwa. Maksud gue kan lo tuh dekat misalkan ya sama Tuhan gitu, tapi kok jiwa lo tuh tidak damai gitu, hati lo tidak damai, batin lo tidak damai. Itu maksud gue, selama ini tuh berarti apa gitu? Apakah lo tidak mengerti atau tidak memaknai ibadah lo itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya karena apa gitu? Sebenarnya digunakan untuk apa gitu? Justru menurut gue ya, ini tuh gue ngomong kayak gini karena justru ibadah gue tuh masih jauh banget dari sempurna. Gue masih harus banyak belajar, gue masih harus banyak improvement dan perbaikan kalau soal ibadah. Tapi walaupun gue belum sempurna itu dalam ibadah, gue tuh bahkan bisa merasakan gitu, ada kedamaian yang gue rasakan ketika gue melakukannya. Maksud gue, harusnya orang yang benar-benar setiap hari konsisten itu kan kok nggak punya pengaruh ya gitu loh. Kayak misalkan, bahkan kayak ini maksudnya bukan cuma Islam aja ya, semua agama gitu. Kayak ada yang misalkan tiap hari dengerin lagu rohani, terus wallpapernya juga jadi religius gitu, foto WhatsAppnya jadi sosok religius, tapi sehari-harinya enggak juga batinnya tenang atau pikirannya tenang gitu. Kayak tiap hari masih mengeluh dan masih kacau juga gitu, masih penuh dengan keresahan ya lah. Terus kayak kadang gue tuh bingung sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh ngerasa atau yakin gak sih sama Tuhan tuh gitu. Kayak kan gue berpikir ya bahwa orang itu sampai segitunya beribadah itu, yang gue pikirin tuh karena dia tuh meyakini adanya Tuhan gitu, dan mereka tuh merasa harus selalu dekat dengan Tuhan karena Tuhan itu pemilik segalanya gitu. Nah kalau lu sudah punya pemilik segalanya dan setiap hari lu mengingatkan diri lu tentang itu, lu kenapa lu tuh masih belum bisa damai gitu? Lu masih penuh dengan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak keresahan, banyak kegelisahan, banyak ngeluh-ngeluh terus gitu. Kan jadinya gue nggak ada, apa nggak percaya sebenarnya, apa nggak yakin gitu, atau apa gitu. Karena menurut gue, kalau misalkan orang rajin ibadah cuma biar dilihat oleh orang lain, buat pencitraan, buat
kayak biar keren atau misalkan untuk mendapatkan kesan yang bagus. Itu tuh alasan dangkal dan bodoh gitu. Dan kalau misalkan lu gampang percaya sama hal-hal kayak gitu, lu gampang banget dimanipulasi dan gampang banget ditipu, dibohongin. Kalau kalau lu hanya melihat sesuatu tuh dari permukaan gitu, tidak dari bagaimana orang tersebut itu memaknai yang dia lakukan, memaknai yang dia yakini gitu. Maksud gue ya kalau misalkan kalau nggak dekat sama Tuhan terus mungkin gelisah ya bisa jadi ya wajar aja gitu karena dia itu tidak ada yang dia serahkan gitu, bebannya itu mungkin dia itu benar-benar sendiri gitu kan. Kalau dekat sama Tuhan tuh kan pasti harusnya kan lu berpikir bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur, sudah ada yang akan melindungi lo, menjaga lo gitu. Kayak gitu, walaupun bukan berarti lu jadi tidak berikhtiar ya, lu harus tetap berusaha. Yang kedua itu adalah mengapa orang-orang yang rajin ibadah dan merasa dekat sama Tuhan itu ada yang tidak tercermin dari bagaimana dia memperlakukan manusia lain gitu, bagaimana dia memperlakukan diri sendiri. Kayak gue nggak ngerti kenapa bisa gitu ya, misalkan ibadah setiap hari tapi misalkan verbal abuse gitu, physical abuse, kayak terus buat apa gitu ibadah setiap hari dan mengelilingi diri lu dengan Tuhan tuh gitu kalau misalkan tidak mempengaruhi moral lu gitu. Gua itu merasa ilmu agama gua itu masih jauh banget, masih banyak banget PR gua. Tapi ketika gua belum banyak belajar pun, gua tuh sudah mendapatkan apa ya? Gua tuh sudah mendapatkan pemikiran bahwa Tuhan tuh mengajarkan tentang kasih sayang gitu, mengajarkan tentang harus menghormati, menghargai diri sendiri dari orang lain, tentang harus memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan baik gitu. Harus bicara yang baik ke diri sendiri dan ke orang lain. Jadi menurut gue tuh mengapa yang merasanya dekat dengan Tuhan kok nggak ngaruh ya gitu, kayak ibadah-ibadah gitu, hubungan dengan sesama manusia beda lagi. Padahal kan menurut gue nih ya, kalau di Islam tuh kan ada hablum minallah sama hablum minanas ya. Hablum minallah itu hubungan dengan Allah gitu kan. Kalau hablum minanas itu hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, untuk pemikiran gue yang masih sangat bodoh ini, kalau misalkan orang itu hablum minallah, levelnya itu tinggi, konsisten, sering, itu hablum minanasnya tuh harusnya tuh mengikuti gitu, balance. Karena ketika hablum minallah itu banyak sekali nilai dan value yang akan memberikan sebuah pembelajaran, sebuah instruksi untuk membuat kita itu harus memperlakukan manusia dengan baik. Manusia itu diri sendiri dan orang lain gitu, memperlakukan hewan dengan baik, tumbuhan, alam semesta, alam gitu. Jadi gue nggak ngerti aja gitu, kok kayak yang dilakukan sering dan diyakini itu nggak punya pengaruh dan output yang baik, tidak membuat manusia itu menjadi lebih baik kayak gitu. Karena yang kembali lagi yang gue peduliin dan gue mau kritis itu, ketika sesuatu itu berhubungan dengan atau punya impact sama manusia, apalagi kalau misalkan orangnya itu berhubungan sama gue gitu ya, punya relationship misalkan sama gue, itu gue pasti bakal sangat mempertanyakan. Kalau misalkan dia rajin ibadah, dia dekat sama Tuhan, tapi dia menghargai gue nggak bisa, memperlakukan gue dengan baik tidak bisa, atau misalkan dia verbal abuse, dia physical abuse gitu, kayak lalu apa gitu tiap hari yang lu lakukan tuh biar apa? Kan kita tuh dalam retorika ya, dalam retorika itu orang tuh bisa respect sama pemikiran kita, sama apa yang kita katakan.
atau sama apa yang kita yakini ketika orang lain itu bisa merasakan dampak langsung. Maksudnya kalau misalkan lu memperlakukan orang dengan baik, lu memperlakukan diri lu dengan baik, lu bisa respect, lu bisa menghargai, menghormati orang lain dan diri sendiri, orang itu tuh bakalan auto kok gitu mau menghargai apa yang lo yakini, menghargai agama lo gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan output atau moral lo itu ya berbanding terbalik gitu, orang jadinya malah nggak respect gitu. Karena gue juga gitu kok ngeliat orang tuh kayak nggak, gue tuh jarang banget ya kayak misalkan kenalan terus gue tuh nanyain agama lo apa gitu. Karena yang penting buat gue itu moralnya dulu gimana. Gue nggak terlalu ngerasa itu, bukannya gue ngerasa agama tidak penting, tapi gue lebih butuh bagaimana hal itu mempengaruhi output dan moral dia gitu. Karena bahkan orang yang nggak punya agama kayak nggak percaya Tuhan kayak, gue tuh nggak terlalu merasa penting untuk mengkritisi itu. Ketika misalkan dia bisa menghargai orang lain, dia menghargai dirinya sendiri, dia memperlakukan orang dengan baik, dia bisa punya moral yang baik. Karena percuma juga, misalkan bukan percuma ya, jadi kayak jadinya kayak nggak terlalu berarti ketika misalkan tiap hari beribadah, tiap hari misalkan bunuhin orang gitu, mukulin anaknya, istrinya gitu, misalnya kayak jadinya untuk apa gitu, kayak gitu. Yang ketiga itu, untuk poin yang ketiga itu, gue nggak ngerti kenapa orang yang dekat dengan Tuhan atau rajin beribadah itu ada yang akalnya itu nggak dipakai gitu. Padahal tuh setahu yang pemahaman gue ketika belajar agama tuh ya, bahkan berkali-kali loh kita tuh disuruh selalu menggunakan akal gitu. Kita tuh disuruh selalu menggunakan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Akal itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau misalkan di agama tuh biasanya kok ada hadis atau dalilnya. Tapi kok bisa malah akalnya nggak dipakai gitu. Kayak jadinya tuh, apa belum baca yang itu? Apa misalkan dia berpikir bahwa agama tuh harus mematikan akalnya, atau emang dianya aja yang nggak dipakai akalnya gitu? Bener agama menjalankan agama itu, menurut gue ya tetap aja akal tuh harus dipakai, bahkan agama aja nyuruh akal dipakai kok. Kayak gitu. Nah kenapa tuh? Menurut gue agama tuh harusnya maksudnya gini, lu belajar agama tuh harusnya membantu tuh jadi orang yang lebih cerdas gitu. Lu lebih menggunakan akal lu lebih membuka hati lu. Ya kayak misalkan kenapa sih orang yang rajin beribadah gitu ya, atau merasa sangat dekat dengan Tuhan tuh rasis gitu, gak toleransi, suka nyerang orang lain gitu. Ini kayaknya mungkin berhubungan sama kita itu akan selalu mendapatkan apa yang kita cari ya. Mungkin karena yang gue cari itu adalah wisdom gitu. Yang gue sih ngerasa justru agama tuh mengajarkan gue untuk punya lebih banyak kasih sayang gitu. Lebih toleransi tuh menurut gue ada hubungannya juga dengan kasih sayang. Jadi kadang gue juga bingung ya, kayak kita tuh padahal itu tuh jelas gitu, ada dasarnya bahwa kita itu harus juga menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Itu sama yang beda agama aja kita tuh harus menghargai dan menghormati. Tapi bahkan sama yang seagama aja lu nyerang-nyerang gitu kan ya. Gimana sih gitu? Bagaimana cara berpikirnya, ini apa yang dipelajarinya gitu, atau ya kenapa gitu? Kayak lu sama yang seagama juga nggak bisa kompak ya gitu ya. Dan kadang gue tuh merasa ya terlalu dangkal ketika lu misalkan mau meluk sebuah agama gitu, lu meyakini satu agama, lu memilih satu agama. Itu tuh bukan berarti yang tidak lu pilih itu salah gitu. Enggak seperti itu gitu, enggak
enggak biner. Apa yang lu pilih itu belum tentu tidak benar, belum tentu tidak baik. Jadi gue juga aneh mengapa ada orang yang membenci agama lain, yang apa ya, yang kayak underestimate sama agama lain. Lu nggak berpikir gitu, misalkan lu tuh ketika lu berpikir apa yang lu pilih itu terbaik dan terbenar, itu sama aja ngajarin orang lain yang beda agama tuh untuk punya pola pikir kayak gitu. Emang lu nggak sakit hati kalau dia juga mikir agama lu tuh nggak benar karena dia nggak milih agama lu? Kan nggak gitu juga konsepnya. Sesuatu benar dan baik itu panjang sekali pertimbangannya, bukan hanya karena sesuatu itu tidak lo pilih gitu. Kayak bahkan gue sih bisa ngerasa kayak ini tuh masalah selera kadang tuh, kayak apa ya, misalkan tim bubur diaduk sama nggak diaduk, misalkan suka diaduk kan belum tentu yang nggak diaduk itu salah gitu. Kayak gitu. Bahkan ada juga yang gue nggak paham kenapa ada orang yang merasa kalau misalkan sains atau ilmunya itu bukan dari misalkan orang yang seagama dengan dia nggak mau belajar. Kayak kok lu mau malah membatasi diri lu sendiri gitu. Kan kita tuh sebenarnya bisa memilih, punya hak untuk memilih mana yang kita mau masukin dan mana yang enggak gitu. Dan ya jangan membatasi diri gitu, belajar tuh dari mana aja, dari siapa aja. Bahkan gue ngerasa ya gue dari benda juga belajar gitu, gue dari alam belajar, gue dari langit belajar, gue dari kucing gue belajar, gue dari hewan gue belajar, gue dari tumbuhan gue mendapatkan wisdom gitu. Padahal kan mereka nggak beragama gitu, nggak punya agama gitu kan. Jadi aneh kalau misalkan lo menutup diri lo dari suatu ilmu hanya karena ilmu itu lo pikir yang bikin ilmunya atau orang-orang yang di ilmu itu tuh bukan orang yang seagama lo gitu. Itu terlalu dangkal dan terlalu sempit aja gitu dalam belajar, jadinya terlalu resist. Ya menurut gue sama kayak misalkan teroris itu kan, menurut gue mereka akalnya nggak dipakai. Kalau misalkan akalnya dipakai kan udah jelas Tuhan itu mengajarkan kasih sayang kok sesama manusia ke semua hal. Bagaimana bisa jadinya dia pikir dengan jadi teroris itu membuat Tuhan itu senang gitu. Cara paling gampang membuat orang respect sama agama lu itu dengan moral lu, dengan bagaimana lu memperlakukan orang, dengan bagaimana orang itu merasa selalu diperlakukan dengan baik sama lu. Menurut gue itu lebih realistis, masuk akal dan logis. Makanya gue juga sejauh ini gue itu sih merasa tidak pernah tertipu ya sama orang yang misalkan kelihatannya agamanya bagus gitu, kelihatannya ibadahnya rajin. Karena gue ngelihat yang paling utama tuh bukan itunya dulu, karena itu mah privasi lah gitu. Dan tidak ingin gue perdebatkan juga gitu, tiap orang bisa berbeda perjalanan tentang ibadah gitu. Tapi kalau sampai sesuatu itu punya dampak ke gue atau ke sesama manusia, ya menurut gue wajar untuk gue coba kritisi gitu. Bahkan kalau gue tuh ngerasa bahwa kalau buat gue pribadi ya, ini buat pribadi aja, bahkan kalau menikah pun agama tuh sebenarnya privacy gitu. Ibadah sama Tuhan itu privacy, dalam artian ya gue nggak akan terlalu banyak bicara soal itu, gue nggak akan ngomel-ngomel, nggak akan banyak bacot soal itu gitu. Tapi kalau dia tidak menghargai gue, nggak bisa respect sama gue, tidak memperlakukan gue dengan baik, tidak memanusiakan gue, ya baru gitu gue bisa akan sangat mengungkapkannya gitu. Kayak gitu sih. Karena yang gue bilang tadi, kalau misalkan lu cuma ngeliat orang itu hanya dari seberapa rajin dia beribadah dan perangkat-perangkat apa yang dia pakai, atau misalkan apa yang dia perlihatkan ke orang-orang gitu, tentang kayak dia tuh orang yang religius, bisa jadi lu tuh tertipu gitu, termanipulasi. Kalau misalkan lu nggak ngeliat bagaimana moralnya dia, bagaimana dia memanusiakan manusia, bagaimana dia memperlakukan diri sendiri, memperlakukan orang lain. Dan menurut gua itu lebih make sense kayak gitu. Bahkan gua aja nggak respect sama orang yang beribadahnya tuh nggak tulus dan nggak ikhlas, dia beribadah cuma buat
menghakimi orang lain, menghakimi ibadah orang lain, untuk komen dan mengkritisi ibadah orang lain tuh harus gini harus gitu. Atau misalkan ibadah tapi sambil gibah gitu, ih kok dia tuh nggak ibadah ya, kok ibadahnya dia tuh kurang ya gitu. Menurut gue itu nggak ikhlas dan nggak tulus ibadahnya gitu. Itu ibadah ke Tuhan itu ya lo harus pahami itu sesuatu yang baik untuk lo gitu, bukannya untuk membuat lo merasa sombong, untuk membuat lo menjadi manusia suci yang berhak menghakimi dan menyerang orang lain gitu. Ada sesuatu yang kalau lo pelajarin tuh lo harus ngerti itu gunanya buat apa. Itu tuh ilmu itu tuh untuk diri lu aja kah gitu, atau itu tuh harus dipakai kapan kah gitu. Nggak selalu semua yang lu tahu, semua yang lu paham itu bisa lu pakai untuk lu nyerang orang lain. Segitu aja, makasih banyak buat nonton sampai akhir, dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan.